Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa latihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Laumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama ila amilin wal iyal arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan walidaina wa muallimina wa murabbi arwahina wa auladina wa tulabina. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila hadrati Imam Nawawi radhiyallahu an rasulihi wa furuhi. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, aku diperintahkan untuk memerangi, untuk memusuhi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat. Maka jika mereka sudah melakukan yang seperti itu, mereka telah memelihara dari aku darah mereka, harta-harta mereka, kecuali hak agama dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, kalimat terbaik adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Nabi pernah mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat selamanya sepanjang kamu konsisten memegangi dua perkara. Apa dua perkara? Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua wa sunnati rasulih. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, maka menjadi penting bagi kita untuk senantiasa belajar tentang hadis Nabi,
belajar tentang dawuh-dawuhnya Nabi, belajar tentang apa yang diinginkan Nabi. Karena itu adalah nasihat, kalimat, petunjuk yang benar adanya dan wajib bagi kita meyakininya. Jangan sembarang kita menyampaikan kepada orang lain sekadar kalimat yang kita tidak mengerti dari mana sumbernya. Jangan begitu saja kita memberikan petunjuk, arahan kepada putra-putri kita. Yang arahan, petunjuk itu tidak pernah benar-benar kita ketahui dari mana sumbernya. Belajar hadis kecuali menunjukkan pemahaman kita tentang agama, juga penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, dan yang ketiga, kita memiliki kalimat yang terbaik, yang dengan kalimat itu kita berbicara, yang dengan kalimat itu kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yang dengan kalimat itu kita memberikan arahan, nasihat, petunjuk kepada putra-putri kita. Salah satu kitab hadis yang sangat luar biasa adalah kitab hadis Arba'in Nawawi. Sudah kita pelajari beberapa hadis. Hari ini kita pelajari hadis yang ke-8. Hadis ini mengajar kita untuk bersikap secara tepat kepada orang lain. Orang lain itu ada yang seiman dengan kita, ada yang tidak seiman kepada kita. Orang yang tidak seiman dengan kita adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan kita, tidak mengimani Nabi kita. Orang yang demikian disebut orang kafir. Hanya kemudian menjadi berdebat bagaimana kalau orang kafir itu sudah sepakat dengan kita untuk membuat menegakkan sebuah negara dan bangsa bersama-sama. Satu pihak masih ada yang menyebut bahwa mereka tetap kafir, tapi yang lain menyebut mereka adalah non-muslim. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Nah, baik, untuk menghormati salah satu pendapat dari mereka, kita sebut non-muslim. Orang yang non-muslim itu bermacam-macam. Ada non-muslim yang zimmi, orang kafir, orang non-muslim yang tinggal di negeri muslim. Mereka memiliki perjanjian damai, membayar pajak atau jizyah, uang keamanan, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang kedua, non-muslim yang musta'min, orang non-muslim yang datang dari negeri non-muslim sebagai utusan untuk utusan dagang atau lain-lainnya yang memiliki jaminan keamanan. Yang ketiga, non-muslim yang disebut mu'ahad, non-muslim yang memiliki perjanjian damai dalam dagang dan selainnya.
Yang keempat adalah non-muslim yang harbi, yaitu orang non-muslim yang memiliki permusuhan dan mereka memerangi kaum muslimin. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar ini objeknya adalah non-muslim harbi atau kafir harbi. Kepada mereka itulah Rasulullah memerintahkan kepada Ibnu Umar. Dan perintah itu seperti biasanya Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya, tapi ia berkata atas nama perintah Allah. Seperti di dalam Al-Quran ada perintah qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, yang artinya perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Perangilah mereka, musuhi mereka, usir mereka sampai batas mereka bersyahadat. Mereka menyatakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, juga membayar zakat. Kalau mereka sudah melakukan itu, mereka terlindungi, darah mereka terlindungi, harta mereka terlindungi. Tentu kecuali ada kewajiban-kewajiban terhadap agama. Para santri wali santri, pemirsa juga subscriber, dari hadis ini bisa kita petik pelajaran. Yang pertama, kewajiban memerangi manusia. Tidak semua manusia, tapi mereka yang disebut kafir harbi sampai mereka masuk Islam. Dan kepada yang lain, non-muslim yang lain, dhimmi atau mustakmin atau mu'ahad, juga kewajiban kepada kita untuk menyampaikan dakwah untuk masuk agama Islam, tentu dengan cara hikmah dan mau'izatil hasanah. Yang kedua, orang yang tidak mau membayar zakat diperangi. Kasus ini pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sedikit protes dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tapi Abu Bakar tetap melakukannya. Yang ketiga, ketika mereka sudah masuk Islam secara lahir, urusan batinnya diserahkan kepada Allah. Tapi Imam Malik berpendapat orang yang seperti ini, luarnya Islam, batinnya kafir, disebut sindik, kata Imam Malik, taubatnya
tidak diterima. Dan yang keempat, penetapan kebenaran hisab. Orang boleh berbicara sebagus mungkin yang kemudian diingkari dengan batinnya. Tapi percayalah bahwa kebaikan akan tercatat walaupun sebesar debu. Sebaliknya keburukan akan tercatat walaupun sekecil debu. Al-Quran mengingatkan kepada kita, "Faman ya'mal misqala dzarrah khairan yarahu, wa man ya'mal misqala dzarrah syarran yarahu." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, demikian hadis Arba'in Nawawi yang ke-8. Semoga menambah kebahagiaan kita untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW. Dan yang kedua, moga-moga hadis pendek ini menjadi pedoman bagi kita bagaimana bersikap terhadap orang lain. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang kafir, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang non-muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.